Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua masjid fans dan masjid TV fans kalian. Jadi kita akan bacakan buku lagi sekali lagi. Tapi kali ini sudah part 2 saudara-saudara. Maaf ya tadi tiba-tiba ada yang mati karena storage memory penuh. Tapi tak apa, saya akan bacakan yang lebih jelas. Oke, dari bab pertama, umat Islam dan sembahyang. Sikap umat Islam terhadap sembahyang. Dalam memperkatakan sikap umat Islam, sikap umat Islam dan hubungannya dengan sembahyang dapat dikategorikan kepada 3. 1. Golongan yang mengerjakan sembahyang. 2. Golongan yang tidak mengerjakan sembahyang. Dan yang ketiga, golongan yang kadang-kala bersembahyang dan kadang-kala tidak bersembahyang. Kita mulakan daripada yang pertama, yaitu golongan yang mengerjakan sembahyang. Golongan yang mengerjakan sembahyang adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka sentiasa patuh dan tekun mengerjakan sembahyang tanpa mengenal pernah lelah, sibuk, sakit dan sebagainya sepanjang masa. Mereka sentiasa mengerjakan sembahyang tanpa mengira tempat dan keadaan demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu mereka merasa amat kecewa, kesal, gerun dan takut kepada Allah jika mengabaikan sembahyang karena akan menjejaskan iman dan takwa kepada Allah. Golongan ini mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa jika sembahyang dikerjakan dengan ikhlas, bersungguh-sungguh dengan berdasarkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan diterima sembahyangnya dan memperoleh pembalasan yang baik dari Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang maksud, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Orang-orang yang mengerjakan sembahyang tepat pada waktunya semata-mata ingat akan kebenaran, kekuasaan, dan ketinggian Allah serta keagungannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Yang bermaksud, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Surah Toha ayat 14. Orang-orang yang taat dan patuh dalam melaksanakan sembahyang akan sentiasa menjaga segala ketertiban rukun, syarat sah sembahyang dan segala aspek kesempurnaan sembahyangnya, serta menjauhkan diri dari perkara-perkara yang berbentuk bid'ah. Keberuntungan bagi orang yang taat dan bersungguh-sungguh mengerjakan sembahyang akan dikurniakan Allah beberapa kemenangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Yang bermaksud, orang-orang yang memelihara sembahyangnya akan mewarisi, yaitu mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 10 hingga 11. Kedua, golongan yang tidak mengerjakan sembahyang. Kalau dilihat secara lahiriah, betapa ramainya umat Islam, karena ada kaum lelaki ataupun wanita masih berduyun-duyun kesana kemari dengan urusan tertentu. Walaupun suara azan berkumandang, terutama menjelang sembahyang fardu maghrib, justru itu mereka tidak mempunyaikan sembahyang. Dengan demikian, ternyata mereka secara terus terang tidak beriman kepada Allah dan memperhambakan diri kepadanya. Jika mereka telah dipengaruhi dan dihinggapi penyakit yang amat berbahaya sehingga tidak mahu dan tidak malu-malu mengabaikan sembahyang sebagai menjunjung perintah Allah. Pada hakikatnya, umat Islam yang tidak mengerjakan sembahyang amat ketara di mana-mana masa kini. Keislaman mereka tanpa pada hari-hari atau waktu tertentu seperti menyambut hari raya puasa, raya haji, Alam Muharram, Maulidul Rasul dan sebagainya. Sikap yang sedemikian amat tidak bermakna sama sekali karena tidak melambangkan keinsafan dan kesedaran melaksanakan perintah Allah yang paling utama, yaitu sembahyang.
Ketiga, golongan yang ada kala sembahyang dan ada kala tidak sembahyang. Golongan yang kadang-kadang sembahyang dan kadang-kadang tidak sembahyang juga banyak terdapat di kalangan masyarakat Islam masa kini, walaupun di mana-mana jua. Mereka langsung tidak memikirkan tentang penting dan kewajiban sembahyang tidak dapat diabaikan dengan begitu sahaja. Di antara mereka yang kadang-kadang mengerjakan sembahyang kerana dengan sebab-sebab tertentu seperti apabila dijemput ke masjid tempat kenduri kesyukuran dan malu ketika tetamu yang mengerjakan sembahyang di rumahnya. Perbuatan demikian adalah salah satunya sifat pura-pura dan amalan orang-orang munafik yang tidak beriman kepada Allah Rasulnya. Bagi mereka yang kadang-kadang tidak bersembahyang adalah disebabkan terlalu sibuk dengan berbagai urusan pekerjaan, sakit, letih, penat, mengalami masalah besar dan serta dipengaruh dengan orang lain yang suka mengabaikan sembahyang. Mereka mengerjakan sembahyang hanya sekadar ikut-ikutan saja tanpa mempelajarinya seluruh aspek sembahyang seperti kesempurnaan rukun, bacaan dan sebagainya. Dalam perspektif Islam, mereka yang kadang-kadang mengerjakan sembahyang ini tidak dikira sempurna dan sah sembahyangnya, karena tidak mengetahui seluruh aspek kesempurnaan sembahyang itu sendiri serta mendapatkan ancaman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun." Yang bermaksud, maka celakalah bagi orang-orang yang sembahyang, yaitu orang-orang yang lalai dari sembahyangnya. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Yang bermaksud, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sembahyang dan mengikut hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Surah Maryam ayat 59. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yati 'alan nasi zamanu yusalluna wa la yusallun." Yang bermaksud, akan datang kepada manusia umat Muhammad suatu masa itu, dalam masa itu ramailah orang yang menganggap dirinya sembahyang padahal sebenarnya mereka tidak bersembahyang. Hadis riwayat Ahmad. Oke, kita akan sambung dari bab 1.2, yaitu sebab-sebab umat Islam tidak mengerjakan sembahyang. Apakah sebab-sebabnya? Kita tunggu esok hari. Semoga apa yang kita dengar kita amalkan dan kita sampaikan. Buku ini untuk mengajarkan kamu untuk tidak meninggalkan sembahyang. Oke, itu saja daripada informasi gua. Jangan lupa like dan follow di TikTok gua, Masjid TV Shorts. Oke, itu saja daripada pengkongsian saya. Wabillahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.